Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kas dan piutang. Pengertian kas. Kas adalah aktiva yang paling liquid dan merupakan dasar pengukuran akuntansi untuk pos-pos lainnya. Kas diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Kas adalah nilai nominal yang paling penting dan merupakan alat pembayaran standar dan dasar untuk mengukur dan menghitung semua item. Umumnya perusahaan mengklasifikasikan kas sebagai aset lancar. Kas terdiri dari koin atau uang logam, mata uang, dan dana setoran di bank. Kas merupakan aktiva yang paling rentan untuk disalahgunakan. Pelaporan kas. Walaupun pelaporan kas secara relatif bersifat langsung, namun terdapat sejumlah masalah yang perlu mendapat perhatian khusus sebagai berikut. Yang pertama, setara kas. Setara kas merupakan investasi jangka pendek dan sangat liquid yang mudah dikonversikan menjadi kas. Sangat dekat jatuh tempo sehingga tidak ada risiko signifikan dari perubahan suku bunga. Pada umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo asli 3 bulan atau kurang yang memenuhi syarat sebagai setara kas. Deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus dapat dikategorikan sebagai setara kas. Kedua, kas terbatas. Perusahaan memisahkan kas yang dibatasi dari kas biasa untuk tujuan pelaporan. Perusahaan mengklasifikasi kas yang dibatasi baik sebagai aset lancar maupun tidak lancar, tergantung pada tanggal ketersediaan atau pencairannya. Bank dan lembaga pemberi pinjaman lainnya sering meminta pelanggan untuk mempertahankan saldo kas minimum dalam rekening giro maupun tabungan. Saldo minimum disebut juga dengan saldo kompensasi adalah bagian dari giro yang dikelola oleh perusahaan yang merupakan pendukung untuk pengaturan pinjaman korporasi yang ada dengan lembaga pemberi pinjaman. Kas kecil, gaji, dan dana dividen merupakan contoh yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Cerukan bank. Cerukan bank terjadi ketika perusahaan menulis cek yang jumlahnya lebih dari jumlah yang tersedia pada akun kas. Perusahaan harus melaporkan cerukan bank pada bagian liabilitas jangka pendek dengan menambahkannya ke jumlah yang dilaporkan sebagai utang. Cerukan bank dimasukkan sebagai komponen kas jika cerukan dapat dilunasi sebagai permintaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keperusahaan. Cerukan yang tidak memenuhi kondisi tersebut harus dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek. Selanjutnya ada contoh yang tidak termasuk dalam kas. Yang pertama ada deposito berjangka atau time deposit, yaitu uang simpanan di bank yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu berakhir. Yang kedua ada uang yang disediakan untuk tujuan-tujuan tertentu sehingga terikat penggunaannya. Sebagai contoh ada dana pensiun. Yang ketiga ada cek mundur atau post date check, tidak dapat digolongkan ke dalam kas sebelum jangka waktunya. Dan yang terakhir ada perangko. Selanjutnya di slide ke-6 ada beberapa contoh yang termasuk dalam item kas. Di antaranya, yang pertama ada uang tunai yang berbentuk kertas atau logam. Yang kedua, ada uang perusahaan yang disimpan di bank yang sewaktu-waktu dapat diambil. Yang ketiga, ada cek yang telah diterima sebagai bentuk pembayaran dari pihak lain. Yang keempat, ada cek perjalanan atau travel check yang sudah diterbitkan oleh suatu bank untuk bisa melayani para nasabah yang sedang melakukan perjalanan jarak jauh. Yang kelima ada kasir cek atau salah satu cek yang telah dibuat oleh suatu dan ditandatangani oleh suatu bank dan ditarik oleh bank itu sendiri untuk dapat dipergunakan sebagai pembayaran ke pihak lain. Dan yang terakhir ada wesel pos. Wesel pos ini dapat dijadikan uang tunai pada saat yang diperlukan. Selanjutnya ada klasifikasi kas, setara kas, dan item non kas. Kas dan setara kas mencakup media pertukaran dan sebagian besar instrumen yang dapat dinegosiasikan. Jika item tidak dengan cepat dapat dikonversi dengan ke uang logam atau ke mata uang,
maka perusahaan harus mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai investasi piutang atau biaya dibayar di muka. Perusahaan memisahkan dan mengklasifikasikan kas yang tidak tersedia untuk pembayaran liabilitas yang saat ini jatuh tempo pada bagian aset tidak lancar. Berikut ada ilustrasi yang meringkas klasifikasi item yang terkait dengan kas. Untuk teman-teman yang sekiranya gambar di slide tersebut tidak jelas, bisa buka buku Geisho halaman 422. Di situ dijelaskan secara rinci klasifikasi item yang terkait dengan kas. Pengertian piutang. Piutang merupakan aset keuangan dan merupakan instrumen keuangan. Piutang sering disebut sebagai pinjaman, dan piutang adalah klaim yang diajukan terhadap pelanggan dan lain-lain atas uang, barang, atau jasa. Untuk tujuan laporan keuangan, perusahaan mengklasifikasi sebagai piutang lancar atau jangka pendek dan tidak lancar jangka panjang. Piutang diklasifikasi dalam laporan posisi keuangan sebagai piutang dagang atau non-dagang. Piutang usaha adalah janji lisan pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Piutang tersebut dikelompok menjadi 3 jenis. Untuk yang pertama, piutang usaha adalah tagihan perusahaan kepada konsumen yang melakukan transaksi secara kredit. Perusahaan biasanya mengharapkan akan dapat menerima kas dari transaksi tersebut dalam waktu 30-60 hari. Yang kedua, piutang wesel adalah tagihan perusahaan yang didukung dengan instrumen formal sebagai bukti tagihan yang disebut surat wesel atau piutang wesel. Biasanya memiliki jangka waktu pelunasan yang lebih panjang daripada piutang usaha. Untuk yang ketiga, piutang lain-lain adalah piutang yang mencangkup semua yang bukan piutang usaha. Jenis piutang ini adalah piutang yang timbul dari pemberian pinjaman kepada pihak lain. Piutang non-dagang timbul dari berbagai transaksi. Contoh, piutang non-dagang. 1. Uang muka kepada direksi dan karyawan. Yang kedua, uang muka kepada entitas anak. Yang ketiga, simpanan yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kerugian. 4. Simpanan yang dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran. 5. Piutang dividen dan bunga. 6. Klaim terhadap 1. Perusahaan asuransi untuk korban yang terkena. 2. Tergugat dalam sebuah kasus persidangan. 3. Badan pemerintah untuk restitusi pajak. 4. Perusahaan logistik umum untuk barang yang rusak atau hilang. 5. Kreditor untuk barang retur atau rusak atau hilang. 6. Pelanggan untuk barang yang dapat dikembalikan. Piutang non-dagang atau non-trade receivable timbul dari berbagai transaksi. Contoh piutang non-dagang: 1. Uang muka kepada direksi dan karyawan. 2. Uang muka kepada entitas anak. 3. Simpanan yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kerugian. 4. Simpanan yang dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran. 5. Piutang dividen dan bunga. 6. Klaim terhadap perusahaan asuransi untuk korban yang terkena, tergugat dalam sebuah kasus persidangan, badan pemerintah untuk restitusi pajak, perusahaan logistik umum untuk barang yang rusak atau hilang, kreditor untuk barang retur rusak atau hilang, pelanggan untuk barang yang dapat dikembalikan. Selanjutnya, pengakuan piutang. Sebagian besar transaksi piutang, jumlah yang diakui adalah harga pertukaran antara kedua belah pihak. Harga pertukaran adalah jumlah yang harus dibayar dari debitur atau pelanggan atau peminjam. Terdapat 2 faktor yang mempersulit pengukuran harga pertukaran, yaitu ketersediaan diskon atau diskon dagang dan tunai, lamanya waktu antara penjualan dan tanggal jatuh tempo pembayaran, unsur bunga. Diskon dagang. Harga barang dapat dikenakan diskon dagang atau kuantitas. Perusahaan menggunakan diskon dagang atau trade diskon tersebut untuk menghindari perubahan katalog, untuk mengubah harga dalam jumlah pembelian yang berbeda, atau untuk menyembunyikan harga faktur dari pesaing. Diskon dagang disebutkan dalam persentase.
Diskon tunai atau diskon penjualan. Diskon tunai atau cash diskon atau diskon penjualan atau sales diskon untuk mendorong pembayaran yang cepat. Diskon tunai umumnya disajikan dalam termin seperti 2/10, N/30, atau diskon 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari, jumlah bruto jatuh tempo dalam 30 hari, atau 2/10, E.OM net 30 E.OM, atau diskon 2% jika dibayar setiap saat sebelum hari ke-10 bulan berikutnya dengan pembayaran penuh diterima sebelum tanggal 30 bulan berikutnya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Materi yang saya akan bawa adalah piutang tak tertagih. Ada dua metode yang digunakan untuk piutang tak tertagih, yaitu metode penghapusan langsung dan metode penyisihan. Yang pertama, metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Metode penghapusan langsung disebut discrete write-off metode. Ketika perusahaan menentukan akun tertentu untuk piutang tidak dapat tertagih, perusahaan membebankan kerugian tersebut kepada beban piutang tak tertagih. Beban piutang tidak tertagih hanya menunjukkan kerugian aktual dari piutang tidak tertagih. Perusahaan akan melaporkan piutang sebesar jumlah brutonya. Dan yang kedua, metode penyisian untuk piutang tak tertagih. Metode penyisian atau all-white metode piutang tidak tertagih melibatkan estimasi piutang tidak tertagih pada setiap periode. Metode ini menjamin bahwa piutang perusahaan dicatat pada laporan posisi keuangan sebesar nilai realisasi kasnya. Nah, nilai realisasi kas adalah jumlah neto yang diharapkan akan diterima perusahaan dalam bentuk tunai. Penyisian piutang tak tertagih menunjukkan taksiran jumlah klaim terhadap pelanggaran yang diperkirakan tidak tertagih oleh perusahaan di masa depan. Perusahaan menggunakan akun kontrak dan bukan mengkredit langsung ke piutang. Karena tidak mengetahui pelanggan mana yang tidak akan membayar. Perusahaan ini menutup akun penyisihan piutang tertagih pada tahun fiskal. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mewakili rekan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.